akan dibantu oleh Israel juga akan memenangi Pakistan dan peperangan Gaza itu terjadi. Dan dikata akhirnya umat Islam akan menang. Umat Islam akan menang dengan bantuan Allah, umat Islam menang dan negara-negara syariah Indonesia, Bangladesh, Pakistan semuanya akan menjadi satu negara dan menyebarkan Islam yang sebenar seperti zaman Nabi SAW, dan mereka menjadi superpower dunia. Dan mereka juga akan membebaskan wilayah mereka akan pergi sampai ke tanah Arab dan membebaskan tanah Arab. Ini adalah mimpi. Saya tambah sikit ayat saya tadi. Saya bersaksi dengan apa yang saya pelajari selama ini, bahwa apa yang saya sebutkan seperti saya sampaikan di video beliau, semuanya sesuai dengan hadis tersebut. Masya Allah, inilah ungkapan dari Ustaz Rahmat Baikuni yang sangat saya segani. Sebab di sini Ustaz Rahmat Baikuni bersaksi atas apa yang dia pelajari selama ini, bahwa apa yang Muhammad Qasim sebutkan semuanya sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ungkapan ini membuat kami semua dalam satu ruangan itu spontan mengatakan Masya Allah. Bapak pernah dengar Rasulullah bercerita tentang Amerika, saya kira? Iya. Saya Rasulullah pernah cerita ini memang jarang kan. Jadi Rasulullah kan punya pendidikan. Rasulullah ini ada sahabat yang paling banyak juga 5.674. Dia mengatakan, aku mendapatkan 2 bencana ilmu dari Rasulullah SAW. Yang satu bencana ilmu telah aku sampaikan. Tapi dari Allah yang satunya aku sembunyikan. Aku khawatir jika bencana ilmu ini sampai pada bukan orang yang tepat. Leher ini yang tepat. Kalau ini akan menjadi maka aku sembunyikan sepanjang hidup. Hari ini kalian lihat aku sebentar lagi akan mati. Dan aku takut menyembunyikan ilmu dari Rasulullah. Sekarang aku sampaikan. Nah, ternyata ilmu yang disembunyikan dari Rasulullah adalah tentang the last word, white word, from the last episode. Dan jadi masih bisa jadi yang disembunyikan itu ternyata hadis tentang perang dunia ketiga. Karena beliau yakin para sahabat tidak paham. Karena Rasulullah di dalam mimpinya, Rasulullah dalam hadis ini, mengatakan Rasulullah menyebutkan Rusia, akhir di Jerman, Hitler, Jerman, dan seorang ratu dunia, suatu makar dunia yang bernama Amerika. Nah, itu hadis yang sebenarnya terhadap Rasulullah. Dan ini saya temukan dalam Masya Allah, luar biasa ternyata Ustaz Rahmat Baikuni. Secara diam-diam dia mempelajari mimpi Muhammad Qasim, dan apa yang dia pelajari dari 2 bejana Abu Hurairah, ternyata dia menemukan kesamaan pada mimpi Muhammad Qasim. Jadi sekali lagi itu adalah mengatakan saya tidak menolak itu. Oke. Jadi itu sekali lagi berbeda. Jadi makanya saya tidak menolak apa yang dijelaskan. Dan ini merupakan tolongan dari Allah beliau. Allah mungkin menjadikan biografi. Menjelang kemudian Mahdi itu akan Allah pilih dari umat Rasulullah yang akan membela Al-Mahdi. Baik dalam ilmu menjadikan atau itu dipasukan. Nah, begitu asal Allah memilih kita untuk menjadi bagian dari perjuangan Muhammad melalui mimpi-mimpi seperti itu. Jadi menurut saya, anggapan saya pribadi bahwa Allah memberikan beliau menjadi beliau dengan mimpi tidak untuk menjadi beliau dalam bagian dari perjuangan. Bukan beliau sebagai Jelas sudah ya, kalau Ustaz Rahmat Baikuni sekali lagi dia mengulang bahwa dia tidak menolak apa yang dijelaskan ini merupakan karunia dari Allah. Di sini Ustaz Rahmat Baikuni mengungkap secara pribadi, Allah memberikan beliau, memilih beliau dengan mimpi-mimpinya adalah beliau bagian dari pasukan Imam Mahdi, bukan beliau sebagai Imam Mahdi. Ungkap Ustaz Rahmat Baikuni. Itu jadi sekali lagi dari saya pribadi ya, karena ini terkait dengan pertemuan itu dengan saya pribadi. Jadi saya katakan bahwa saya sekali lagi mendoakan pada beliau, semoga Allah menjaga beliau. Allah melindungi beliau dan Allah memberikan kekuatan pada beliau untuk terus menyampaikan ini. Dan sekali lagi saya melihat bahwa apa yang disampaikan masuk tentang anjuran Turki yang tadi disampaikan juga itu bukan ada dari sosial dalam hadis tentang perang itu. Dan itu yang dijelaskan oleh Rasul tentang perang yang ke-1, perang yang ke-3, dan perang yang ke-2, ke-3. Rasulullah menyebutkan 3 perang. Dan Rasulullah SAW menjelaskan perang dunia pertama, perang dunia kedua, ini ada 1300 Hijriah, 1400 Hijriah, dan perang dunia ketiga tentang Palestina, Gaza, dan itu ada dalam beliau. Saya melihat apa yang beliau sampaikan, termasuk tentang kehancuran Turki, yang disebutkan merupakan bagian dari hadis Rasulullah, yang mana itu dijelaskan oleh Abu Hurairah tentang perang dunia 1, perang dunia kedua, perang dunia ketiga. Rasulullah menjelaskan, dan itu ada di mimpi beliau. Ungkap Ustaz Rahmat Baikuni kepada kita semua. Ini dijelasan nanti sekali lagi intinya bahwa kenapa saya katakan saya tidak menolak mimpi beliau, karena sekali lagi itu adalah berkah Allah. Dan cara Allah memilih orang-orang khusus, spesial yang mulia untuk mendapatkan kehormatan menjadi pasukan ini. Itu suatu kunci. Maka itu bukan untuk dikait oleh imam, tapi sebagai bagian dari cara Allah menjadikan beliau sebagai bagian dari jihad. Yang lebih Imam Mahdi saya saya jelaskan dari Madinah, bukan dari Madinah. Dan namanya Muhammad bin Abdullah. Jelas dari Imam Mahdi. Tapi ya Imam Mahdi itu tidak pernah berubah. Saya ingin menjelaskan sekalian. Tadi saya cakap mengklaim memang sebenarnya dia memang tidak pernah mengklaim. Malah jika ada orang-orang yang mengklaim dirinya Al-Mahdi, dia menjauhkan diri, dia melepas diri. Contoh orang yang tadi ni, dia macam orang yang tadi ni, dia pun bukan dari bahagian sebab bila orang cakap dia Mahdi, dia menjauhkan diri. Dia tidak, dia cuma nak sebarkan mimpi ini sesuai dengan perintah Rasulullah dalam mimpi ini. Tapi ini sekali lagi bahwa dari pertemuan kita ini itu merupakan satu kalau dari Allah SWT bagi kita semua di sini tentang apa yang terjadi. Ini beliau sampaikan kepada kita dan sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah beliau sesuatu yang dia manusia yang Allah dan beliau sudah menyatakan beliau tidak mengklaim sebagai Mahdi. Ungkapan dari Ustaz Rahmat Baikuni ini akan saya pertegas pula bahwa memang Muhammad Qasim tidak mengklaim dia sebagai Imam Mahdi, sebagaimana yang diungkap oleh Ustaz Rahmat Baikuni yang dia telah mendengar langsung dari Muhammad Qasim. Menyatakan beliau tidak mengklaim sebagai Mahdi. Dan itu saya tidak sadar bahwa ini berbentuk tempat untuk menjadi bagian dari perjuangan kita. Maka hikmah yang kita dapatkan bahwa kita menerima apa yang disampaikan dan kita ikut menguatkan selama muslim. Ya, Masya Allah. Selain tidak menolak, di sini WRB juga mengatakan bahwa kita harus menguatkan apa yang disampaikan oleh Muhammad Qasim ini. Dan sekarang kita bisa beralih kepada Muhammad Qasim. Allah mentioned in the Quran, Surah Luqman, Inna shirka la zulmun azim. Means shirk is the biggest zulm.
Apa yang disampaikan Muhammad Qasim itu adalah surah Luqman ayat 13, di mana Allah mengatakan, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Sebenarnya apakah mesej untuk semua hadis dan semua orang Indonesia? Dia kata mesej yang paling utama adalah untuk menghindari syirik dan segala bentuknya. Dia menjelaskan tadi tentang para malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar. Itu pun ada dalam hadis kan. Jadi dia kata macam kita ni, hubungan kita dengan Allah ni, kita macam macam lampu dalam bilik ni. Lampu dalam bilik ni kan ada kabel ni kan. Kalau kabel yang terpotong kan padam gelap sebenarnya. Kalau kita tukar mentol tu dengan mentol yang imported kan, mahal kan, tetap tak menyala. Mentol tu yang kaca ni. Mewah. Bukan yang mewah. Ini lampu. Kaca dalam tu mentol. Jadi mentol tu kalau kita ambil, kita tukar ganti mentol yang mahal. Untuk yang paling mahal kita jumpa, tetap tak menyala selagi kabel tu kita tak sambungkan. Itu maksudnya tadi hubungan kita dengan Allah terputus sebabnya kita ada sampai kita sedari ada yang kesyirikan. Tak boleh sengaja untuk gambar-gambar